Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan semua berada. Semoga hari ini kawan-kawan dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan berbahagia ya. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas mengenai kompresor AC ya teman-teman. Jadi teman-teman pernah nggak sih kalau melihat kompresor AC itu tidak mau starting ya? Nah, kalau misalkan kompresor AC tidak mau starting, kita mau bahas sedikit ya. Jadi kompresor AC yang tidak mau starting itu bisa jadi dikarenakan atau disebabkan dari adanya kapasitor yang mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kompresor nggak mau start bisa jadi kapasitornya rusak. Nah teman-teman harus tahu ya, harus tahu tanda-tanda kalau kapasitor itu rusak. Nah jadi kalau kapasitor rusak itu ada berbagai macam ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini nih. Seperti ini nih teman-teman nih. Ini kapasitor rusak ya, bagian atasnya sudah berminyak. Nah ini udah bocor ya teman-teman ya. Ini di sini sudah berminyak. Nah ini kapasitor yang sudah rusak. Nah ini salah satu ciri-cirinya. Kemudian kalau yang sudah rusak lagi, ini bagian belakang sini, bagian pantatnya ini ya. Bagian pantat kompresor itu bagian belakangnya biasanya gelembung. Kalau bukan di bagian belakang, di bagian depannya gelembung. Nah, jadi itu juga jadi salah satu penyebab kompresor itu nggak mau start karena dipengaruhi dari adanya kapasitor yang rusak. Nah, kalau kapasitor yang rusak gimana sih? Kalau kapasitor yang rusak, teman-teman cukup ganti kapasitornya. Kalau misalkan teman-teman kok nemu AC-nya nggak dingin dan menemukan tanda-tanda seperti itu tadi ya teman-teman ya, kapasitornya gelembung kemudian seperti ini berminyak, nah itu bisa jadi kapasitornya yang bermasalah. Nah teman-teman cukup ganti saja. Nah untuk menggantinya ya teman-teman harus tahu ya ukuran dan ininya teman-teman, ukuran untuk mengganti sebuah kapasitor buat kompresor AC ini. Kenapa saya bilang harus tahu ukurannya? Karena kalau seandainya teman-teman nggak tahu ukurannya ya, nantinya teman-teman bisa ganti asal-asalan ganti malah bisa mengakibatkan kalau kompresornya ini nggak mau setar atau malah menjadi cepat panas. Nah jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau ganti melihat kok tanda-tanda kapasitornya rusak ya teman-teman, kalau mau ganti teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman bisa lihat ukuran mikronya di sini ya teman-teman ya. Di bagian bodi kapasitornya itu, di bagian bodinya itu ada tulisan-tulisan ya teman-teman ya, ada keterangan-keterangannya. Nah keterangan-keterangan ini teman-teman perhatikan, di sini ada tulisan UF alias mikro ya. Nah nih kalau ini menggunakan kapasitor 20 mikro. Nah, semisalkan kok teman-teman rusak, kapasitornya yang rusak, teman-teman jangan ganti yang ukuran 40 atau 35 mikro ya, karena nanti kompresornya akan jadi lebih panas. Akan cepat panas dan akibatnya hasilnya kompresor itu atau AC-nya itu jadi nggak dingin. Nah, kalau teman-teman mau ganti, di sini ada tulisan UF, depannya itu ada angka. Nah, itu yang dilihat ya, teman-teman ya. Ini 20 UF. Kalau teman-teman misalkan mau ganti, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih sekitar 5%. Di sini juga keterangannya ada ya, teman-teman ya. Berarti kalau misalkan mau nambah itu menjadi 25 mikro atau berapa ya, teman-teman ya. Biasanya sih kalau ini loncatannya 55 ya. Teman-teman bisa ganti dengan ukuran yang sama atau menambahkan ke 25, jadi 25 mikro. Jangan menambahkan ke
atau mengganti ukuran kapasitor ke ukuran yang lebih besar ya teman-teman ya. Lebih besar, terlalu besar lah, bukan cuma sekedar ini, tapi terlalu besar. Misalkan dari 20 mikro kok diganti ke 30 mikro atau ke 35 mikro. Lebih parah lagi kalau teman-teman ganti ke 50 mikro. Mungkin teman-teman nggak bakalan lama, begitu dihidupkan atau dites, mesinnya bisa jebol. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman kok menemukan permasalahan seperti itu dan melihat tanda-tanda ciri-cirinya kapasitornya rusak, teman-teman ganti. Nah, kalau teman-teman mau ganti, teman-teman harus lihat ukuran dan ininya ya teman-teman ya, ukuran kapasitornya. Jangan sampai teman-teman salah ganti. Jadi teman-teman bisa garis bawahi, kalau untuk mengganti kapasitor, untuk kompresor teman-teman ganti dengan ukuran yang sama atau menambahkannya menjadi jangan terlalu besar, karena di sini bisa menambahkannya menjadi 5% atau berapa ya, atau mungkin jangan terlalu besar lah. Jangan menambahkannya jangan terlalu besar, atau menggantinya jangan memindahkan ke ukuran mikro yang berlebih besar, terlalu berlebihan. Pokoknya gitulah ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham lah maksud saya ngomong. Jadi kurang lebih gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemukan kapasitor rusak, kompresor nggak mau starting dan kapasitor rusak, cara menggantinya seperti itu. Ganti dengan ukuran yang sama atau menambahkannya dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti kapasitornya, gimana cara nyambungnya, nanti kita akan buatkan lagi di video berikutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton videonya, bisa pencet tombol subscribe dulu atau hidupkan loncengnya, supaya nanti pas saya mau buat videonya cara memasang kapasitor atau mengganti kapasitor yang rusak, teman-teman bisa ngikutin cara-cara nanti yang akan saya buat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Semoga video ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman, atau mungkin bisa sedikit menjadi sebuah informasi. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman pencet tombol subscribe supaya nanti saya lebih semangat buat berbagi video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.